Di video ini aku bakal ngejelasin tentang soal-soal latihan yang ada di slide minggu ke-8 tentang array dan tipe bentukan. Dimulai dari nomor satu. Di sini kan kita disuruh untuk membuat program untuk menghitung jarak antara dua buah titik. Nah, inputannya itu berupa 4 nilai yang menyatakan sumbu X dan Y dari masing-masing titik, sedangkan outputnya itu sebuah bilangan real yang menyatakan jarak antara dua titik tersebut. Nah, jadi kan kita bakal disuruh ngitung jarak antara dua titik kan. Nah, mungkin kita bisa langsung eh, ke whiteboard aja. Untuk ngitung kedua titik ini itu kan sebenarnya ada rumusnya kan. Nah, tapi kalian tuh nggak usah mikir susah-susah karena rumusnya udah dikasih dari soalnya. Jadi kalau misalnya kita ada punya dua titik, sebut saja titik satu itu A dan B dan titik dua itu C dan D. Untuk ngitung antara jarak antara kedua titik ini, itu rumusnya akar kuadrat dari dalam kurung A min 1 pangkat 2 ditambah B min 2 B min D pangkat 2. Rumusnya kan kurang lebih seperti begitu ya, simpelnya. Nah, jadi kita mungkin bisa mulai aja dalam penulisan pseudocode-nya. Jadi kan kalau nulis pseudocode itu kan biasanya kita mulai dengan eh kamusnya kan. Karena kita sedang belajar tipe bentukan, jadi kita bakal memanfaatkan tipe bentukan untuk membuat program ini. Jadi tipe bentukannya, untuk mendeklarasi tipe bentukan di pseudocode itu simpelnya itu kayak gini doang. Tipe terus nama tipe bentukannya, karena kita membuat program untuk menghitung jarak antara titik, jadi kita sebut saja tipe titik. Tipe titik ini terdiri dari X dan Y kan. Ini kurang titik 2, X dan Y kan. X dan Y ini masing-masingnya integer aja lah, karena nggak disebut di soal juga. Jadi karena kita ingin buat program yang menghitung jarak antara dua titik ini, kita mungkin bisa mau buatnya di function aja. Nama functionnya jarak, karena ada dua titik, berarti ada P1, P2 itu kan. P1 dan P2 ini tipe bentukannya, data tipenya itu titik, yang seperti yang kita deklarasi ini ya. Jadi P1 itu titik, P2 juga titik. Jadi P1 itu ada X dan Y, P2 juga ada X dan Y di dalamnya tuh. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut. Dan outputnya itu kan bilangan real, sesuai yang dijelasin soal. Nah, function juga itu harus memiliki kamus datanya juga. Dan karena di function ini kita bakal memanfaatkan function akar yang ada di soal ini, kita harus menuliskan function akarnya lagi. Dan karena ada X di function akar ini, kita juga harus deklarasi X dan juga hasil, karena kita bakal gunakan nama variabel hasil di output nanti. Kedua ini real. Nah, kita bisa mulai dengan algoritmanya. Oke, jadi kan simpelnya hasil itu kita assign sama rumus ini nih. Tanpa akarnya dulu, kita bisa ignore akarnya dulu karena kita kan punya function akar di sini. Jadi nanti pokoknya hasil apapun yang ada di bawah akar ini kita masukin ke function akar. Nah, jadi kita bisa langsung mulai dengan menghitung bagian ininya ini dulu nih, A min C pangkat 2 ditambah B min D pangkat 2. Nah, cara ngaksesnya gimana? Itu kan jadi kan P1 dan P2 itu data tipenya itu kan tipe bentukan, namanya titik. Dan titik ini terdiri dari dua tipe data lagi, ada X dan Y. Nah, untuk ngaksesnya itu kita pakai yang namanya atribut.
sebenarnya bukannya namanya atribut sih. Jadi P1 ini punya atribut namanya X gitu. Dan P1X ini kita pengen kurangin dengan X-nya si P2 gini. Nah, kita ngikutin sesuai rumusnya ini. Dia kan di dalam kurung, berarti dalam kurung uh, pangkat 2 ditambah sesuai rumusnya P1 titik Y kan berarti. Karena kita mau menjumlahkan X dan Y nya kan sesuai rumusnya nih. A dikurangin C, B dikurangin D. Berarti ini tuh ibaratnya X1 dikurangin X2, Y1 dikurangi Y2. Nah, untuk penulisan pseudocode-nya itu kayak gini. Pangkat 2. Oke. Nah, jadi kan hasil ini eh cuman bagian sininya aja nih kan ya. A min C pangkat 2 tambah B min D pangkat 2 doang kan tanpa akarnya. Nah, jadi kita tinggal eh output manggil function akarnya. Akar isinya tuh hasil. Nah, udah deh. Kurang lebih programnya itu kayak kayak gini.